Pemirsa Ayo Hidup Sehat, Anda pasti pernah merasakan kesemutan. Rasa seperti tertusuk-tusuk, geli ataupun mati rasa adalah ciri bahwa Anda sedang merasakan kesemutan. Posisi tubuh yang tidak berubah dalam waktu yang lama bisa menjadi sebab kesemutan, seperti saat Anda duduk bersila terlalu lama. Parestesia atau kesemutan terjadi karena adanya hambatan suplai darah ke saraf tertentu, sehingga darah yang mengalir menjadi berkurang. Adapun bagian tubuh yang sering merasakan kesemutan biasanya adalah telapak tangan dan juga kaki. Faktor lain penyebab kesemutan adalah kurangnya asupan vitamin B. Hal ini dikarenakan vitamin B merupakan makanan bagi sistem saraf dalam tubuh kita. Lalu bagaimana jika kesemutan terjadi secara terus-menerus? Apakah berbahaya bagi tubuh kita? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter berikut ini. Wah, itu tadi tayangan mengenai kesemutan ya dok ya. Penonton di sini suka kesemutan nggak? Pasti pernah ya kesemutan ya. Apalagi yang manis nih seperti teman saya ini pasti suka ada kesemutan. Hubungannya nggak sih sebenarnya? Kalau terlalu manis menjadi lebih sering kesemutan. Nah itu langsung aja kita bahas bersama dengan Dokter Ziki, spesialis saraf. Siang dok. Ya. Dok, ini kita sedang bahas tentang kesemutan. Kan biasanya nih kalau kita kelamaan duduk sila atau tidur ketindih tangannya itu tahu-tahu kebas rasanya, kesemutan. Iya, rasanya kesemutan. Bahkan juga otot misalnya rasanya seperti kram. Iya. Dan ini kan kesemutan katanya ada yang sementara dan kronis. Ya, Ini apa dok? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Iya. Jadi kalau kita bicara kesemutan, sebenarnya kesemutannya adalah gejala ya. Gejala ya? Jadi bukan penyakit bukan ya? penyakit, Ya. tapi kesemutan ini bisa salah satu gejala atau tanda dari penyakit yang mendasari di belakangnya ini. Apakah gitu ini loh. merupakan tanda dari penyakit yang serius, dok? Bisa iya, bisa enggak ya. Jadi kesemutan ini kita bagi dua dulu. Ada kesemutan yang relatif normal atau biasa, atau yang bisa mesti diawasi lebih lanjut ya. Contohnya kalau memang yang biasa, misalnya kita dari Dr. Hekel bilang suka minum jahe sambil duduk di bawah, sila ketekuk. Bukan karena jahenya ya dok? Bukan, tapi karena posisinya ini. Karena posisi tertekan ini menyebabkan aliran darahnya menjadi tidak lancar ke saraf-saraf di daerah tersebut yang di kaki biasanya ya, atau di tangan yang lebih ujung-ujung biasanya. Nah ini akhirnya menyebabkan gangguan sensitivitas sarafnya terganggu, akhirnya menjadi kesemutan atau dalam bahasa kedokterannya parestesia. Itu yang pertama. Itu relatif tidak berbahaya ya. Tapi yang menjadi bahaya adalah kesemutan yang tadi saya sebut ini dia biasanya akan hilang sendiri ketika kita memperbaiki posisi. Ya. Sedangkan kalau kesemutan yang berulang-ulang terus-menerus dengan pola yang relatif sama, apalagi yang tidak berubah dengan pergantian posisi. Apalagi dengan semakin waktu dia semakin bertambah, itu sangat mungkin harus kita kejar. Ini ada apa nih? Ada penyebabnya dok ya, yang ada serius penyakit dok. belakang. Bagaimana dengan kram dok? Kram sendiri sebenarnya adalah kontraksi otot yang nggak normal ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kram, kan otot ini misalnya bergerak nih, misalnya kaki saya mau angkat, nah itu kan saya memerintahkan, ayo kaki angkat gitu ya. Tapi ini nggak ada perintah, tiba-tiba dia ngangkat sendiri. Kalau mungkin kalau yang sering main bola suka bilang betisnya ketarik, nah seperti itu ya. Jadi kontraksi sendiri dok. Berarti beda ya dok ya, kesemutan dan kram itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang beda, karena yang satu yang kena saraf sensorik, yang satu yang kena saraf motoriknya. Beda ya. Tapi yang satu saraf, yang satu otot. Baik dua-duanya ini yang harus kita bahas adalah pertama adalah lokasinya. Lokasi ini mana? Yang kedua adanya onset atau kapan munculnya, ya kan? Kemudian frekuensinya berapa sering? Ya, pencetusnya apa? Ya, pencetusnya apa? Kemudian intensitasnya, berapa derajatnya? Ringan, sedang, berat, atau makin bertambah? Nah seperti itu. Nah kalau kesemutan ini apa saja dok pencetusnya selain posisi? Kalau kesemutan selain posisi ini banyak ya. Ada mulai dari yang ringan kayak tadi di video dijelaskan, misalnya pada orang dengan gangguan atau defisiensi atau kurangnya vitamin B kompleks ya. Vitamin neurotropik itu bisa. Tapi faktor-faktor yang lain bisa, bahkan penyakit sistemik atau penyakit yang menyeluruh di seluruh tubuh bisa, seperti diabetes bisa, ya. Atau pada orang-orang yang mungkin terjadi gangguan yang lebih berat, ekstrimnya, misalnya pada orang dengan gangguan imunitas, bahkan orang dengan HIV/AIDS itu bisa menyebabkan gangguan kesemutan, bisa juga, ya. Lalu bisa juga pasien-pasien dengan gangguan saraf terjepit dok, saraf terjepit bisa ya. Saraf Bagaimana terjepit dengan pasien yang menjalani kemo atau radiasi
posisi. Ya, bisa. Itu Jadi juga pada bisa, pasien ya, Dok? dengan kemoterapi itu biasanya yang kita sebut namanya drug induced neuropathy ya. Itu sering ya. Jadi bukan hanya pada kemoterapi saja, tapi pada pasien-pasien yang menggunakan zat-zat tertentu dalam durasi relatif lama. Contohnya yang paling gampang di Indonesia ini adalah apa? Orang yang sering mengkonsumsi jamu sembarangan. Ya. Itu bisa. Karena ada kandungan-kandungan yang terkadang dicampurkan ke dalam jamu tersebut yang kalau dikonsumsi lama akan menyebabkan gangguan saraf tadi. Wah, berarti Wah, ini juga mesti harus hati-hati diwaspadai ya. Betul. Jangan minum jamu yang sembarangan, berlebihan juga itu ternyata bisa menyebabkan kesemutan ya, Dok Tuh, ya. bahkan kesemutan ini masih bisa mungkin salah satu tanda dari stroke. Masih mungkin ya. Balik lagi tadi makanya lokasinya di mana. Iya. Kalau stroke biasanya dia sebelah, kesemutan sisi kanan saja dari wajah sampai kaki ya inilah mungkin. Atau bahkan juga pada penyakit gula juga bisa ya, Dok Ya, ya. kalau penyakit gula biasanya di ujung-ujung. Jadi seperti areanya lokasinya seperti pakai kaos kaki dan sarung tangan. Itu. Nah, Dok, ini kan kesemutan ini biasanya kan terjadi di tangan, di kaki. Nah, tapi ada juga yang terjadinya tiba-tiba hanya sebelah doang, di tangan doang, atau tangan dan kaki. Iya. Nah, ini apakah bisa dikatakan kesemutan yang biasa saja atau mesti diwaspadai sebagai sesuatu yang lebih serius? Kalau kesemutan yang tangan dan kaki berbarengan, itu biasanya ada penyakit yang mendasari. Jadi bukan hanya yang tadi dokter kalau seperti biasanya. Karena kalau seperti biasanya kan, misal ya, orang bersila, berarti kan kakinya mungkin dua-duanya kesemutan. Itu masuk akal, oke. Tapi kalau orang bersila, tapi tangannya kesemutan juga kan nggak mungkin dia bersila sambil tiduran kan nggak mungkin ya. Nah, jadi artinya kalau kaki saja kaki, kalau tangan saja gitu, tergantung intensitas penekanan. Nah, Dok, katanya nih kalau suka kesemutan di tangan itu atau sebelah kiri atau sebelah kanan itu katanya bisa ada tanda suatu penyakit yang lebih serius seperti penyakit jantung misalnya. Jadi kalau sakit jantung itu mayoritas ya sebenarnya bukan kesemutan murni sih ya. Jadi kesemutan ini bisa salah satu tanda, tapi rasanya bukan kesemutan yang seperti biasa, tapi rasa seperti penjalaran nyeri. Penjalaran nyeri. Penjalaran nyeri ke daerah tangan kiri karena mayoritas jantung Kiri, orang di sebelah kiri ya. Nah, itu bisa. Tapi sering yang saya dapatkan gangguan seperti ini kita sebut namanya bukan gangguan jantung ya, cuma gangguan rasa nyeri nggak nyaman ke daerah lengan atau brachialgia itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan saraf terjepit di daerah leher justru. Oh, yang cervical nah, ini ya. seperti apa nih, Dok, supaya masyarakat bisa lebih aware gejala-gejalanya yang bisa diketahui itu apa aja, Dok? Kalau untuk biasanya kalau yang bahaya kan yang jantung ini ya. Iya. Kalau jantung ini biasanya bukan hanya kesemutan atau bukan hanya penjalaran, jadi tapi ada nyeri rasa dada, ya? nyeri dada. Dan nyeri dada ini biasanya memang dia nyeri dada yang rasanya lebih dalam dan nggak bisa ditunjuk ya. Seperti Rasanya terhimpit, diremas seperti ya. terhimpit. Iya. Nah kemudian kalau itu lokasi mayoritas sebelah kiri. Iya. Tapi sering pada pasien-pasien dengan penjepitan saraf leher di daerah kiri Iya. itu terjadi penjalaran juga dengan Ke lokasi sebelah yang- kiri juga Iya. atau kanan juga bisa? Ke kiri juga. Kiri juga? Iya. Oh, Dengan gejala menjalar ya, Dok ya? menjalar dengan gejala yang relatif mirip. Tapi bedanya di sini tidak ada rasa nyeri dada yang seperti tertekan. Dan biasanya karena ototnya terjadi gangguan juga, ini terjadi perubahan rasa nyeri ketika dirubah posisi. Misalnya pas ini berubah kok lebih enak begini ya daripada begini. Nah itu. Oh, itu kemungkinan adanya yang tertekan Iya, sarafnya adalah betul. Kalau misalnya jantung enggak, dia biasanya lebih tertekan dan kemudian ada nyeri dada ya. Nyeri dada dan nafasnya juga berubah ya. Oke, nah ini, Dok, yang perlu juga digarisbawahi supaya masyarakat lebih aware nih, Dok. Batasan antara kesemutan ini adalah suatu tanda dari penyakit yang serius atau ini kesemutan itu adalah hal yang mungkin kita perubahan posisi lebih enak atau misalnya kita minum karena dehidrasi lebih enak itu Mungkin dari bisa segi jelasin lagi, Dok. intensitasnya apakah ada perbedaan nih Iya, kalau yang karena frekuensinya penyakit juga. lebih sering Iya, betul. atau nggak bisa hilang dengan kita ganti posisi atau gimana? Ya, jadi kembali lagi tadi saya menghafalnya dengan LOFPI ya, LOFPI ya, LOFPI. Ya, lokasinya kalau untuk yang tidak bahaya biasanya hanya di ujung kaki ya, ujung tangan dan itu juga ada pencetus ya, ada pencetusnya. Dengan Posisi tadi, posisi Pencetusnya tadi ya. seperti tadi ya, kita berduduk sila terlalu lama, Terhimpit, terhimpit dan betul. sebagainya itu merupakan pencetus. Pencetus. Oke. Kemudian O-nya adalah onset. Onset. Ya. Kapan mulainya? Waktu kapan? Dan misalnya ini dimulai sejak 1 bulan lalu sampai sekarang terus-terusan
terus-terusan, kan nggak masuk akal, berarti ada sesuatu yang terjadi. Ya, frekuensi, seberapa sering. Kalau memang kita lagi nggak duduk, lagi nggak menghimpit, lagi nggak sila, lagi nggak di bantangan, tapi ternyata semutan, terus frekuensi makin sering, ini kemungkinan salah satu gangguan penyakit yang serius. Maksudnya dalam satu hari itu terus-terusan? Terus-terusan, atau hilang timbul, ya. Oh, tanpa adanya pencetus? Tanpa ada pencetus. Oh, okay. Tuh, setelah frekuensi yaitu P, ya, pencetusnya ini. Kalau nggak ada pencetus apa-apa tiba-tiba kesemutan, ya, nah ini kan berarti kan ada sesuatu yang terjadi. Dan intensitas terakhir, intensitas ini artinya semakin lama bisa semakin berat. Kalau yang ada penyakitnya dok ya? Iya, contohnya pada diabetes. Dengan peningkatan kadar gula dan kadar gulanya relatif tidak terkontrol, maka gejala kesemutan ini akan semakin bertambah. Oke. Baik. Iya. Nah, Dr. Arlin dan penonton semua ingin tahu kan nih bagaimana cara untuk mengatasi kesemutan. Dan tentunya kita pengen tahu nih mitos apa saja yang berkembang di masyarakat tentang kesemutan. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Kembali lagi di acara Ayo Hidup Sehat. Kita masih membahas kesemutan dan sudah ada Dr. Rita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Siang dok. Siang. Nah, Dr. Arlin, ini banyak nih mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat tentang kesemutan. Iya, kita bahas satu persatu. Ini ada yang pertama, kesemutan di tangan artinya mau dapat rezeki. Dapat duit. Mitos atau fakta nih Dokter Ziki? Kalau memang benar seperti ini ya, Mau ya tiap saya nggak hari. mau sembuh loh. Ini jelas mitos ya. Ini jelas mitos ya, Iya. tidak ada hubungannya kesemutan dan juga banyaknya rezeki seseorang ya. Oke, Iya. lanjut. Ini ada fakta atau mitos mengenai kesemutan. Selanjutnya, ya, kesemutan terjadi karena peredaran darah tidak lancar. Nah, ini dok. Bisa Bisa ya? Bisa, Dok? tapi nggak harus ya. Artinya faktor yang menyebabkan kesemutan itu berarti terjadi adanya gangguan di saraf tepi. Nah, gangguan di saraf tepi ini sebabnya banyak. Salah satunya gangguan peredaran darah. Tapi di samping itu masih ada banyak penyebab lain, maka harus dicari. Jadi ini Oke. artinya fakta. Fakta ya. Oke, ini adalah fakta bahwa mitos fakta bahwa kesemutan memang bisa terjadi karena peredaran darah di aliran darah tepi ya, Dok ya. Iya. Tidak lancar. Oke. Lanjut. Selanjutnya, Nih, kesemutan mengurangi kesemutan dengan menyiram air dingin. Fakta atau Nah, mitos? Dr. Rita nih, ini fakta atau Iya, mitos? Dokter Rita. Kalau mengurangi kesemutan dengan menyiram Disiram air air dingin dingin. ya, air dingin itu sendiri mempunyai sifat dia pembuluh darah menjadi lebih menyempit. Seharusnya dengan menyiram air hangat karena akan membuat peredaran darah akan semakin lancar. Jadi suplai atau pasokan darah yang ke saraf akan lebih baik. Jadi sebenarnya kebalikan ya. Oh, Iya. jadi ini artinya mitos, tapi Iya, mitos. kesemutan bisa dikurangi dengan menyiramkan air hangat seperti itu, Dok. Iya, membuat peredaran darah Direndam. semakin Kalau lancar. direndam gimana, Dok? Kalau direndam, rendam itu sendiri mempunyai efek memperlancar peredaran darah, kemudian ototnya juga akan lebih rileks lagi. Jadi sebenarnya bisa dengan Bisa. efek rileksnya peredaran darah lebih lancar, kesemutannya akan berkurang. Oke. Iya. Kesemutannya bisa berkurang ya, Dok Iya. ya. Oke. Seberapa lama nih, Dok? Untuk merendam atau menyiramnya Iya. supaya kesemutannya hilang? Iya. Atau sampai kesemutannya hilang? Kalau seberapa lama itu mungkin tergantung ya, karena seseorang ada yang 5 menit sudah merasa tidak nyaman, tapi ada yang 10 menit dia masih merasakan nyaman. Jadi itu Oke. tergantung dari kitanya. Sejauh kita masih merasa nyaman itu oke-oke Oke saja. aja, senyamannya. Kalau dengan kompres air hangat bisa juga nggak? Bisa. Bisa ya, Dok ya. bisa. Oke, Iya. ya. Iya. Berarti yang tadi itu adalah mitos, Mitos, ya. ya. Selanjutnya, ini sering kesemutan tanda gejala stroke. Nah, ini mungkin ke Nah, Dokter Ziki Dokter ya. Ziki. Ya. Gimana, Dok? Jadi kalau tadi saya bilang stroke itu salah satu tandanya memang mungkin kesemutan. Tapi tipikal kesemutannya seperti apa? Iya. Kalau stroke ini yang sebelah, ya. Jadi dari wajah sampai tangan sampai kaki di sisi yang sama ini masih mungkin, ya. Jadi kalau misalnya kesemutan di sebelah mana, tangannya saja, apalagi ujung tangan, pergelangan tangan kanan saja, itu biasanya bukan karena stroke, lain cerita. Biasanya karena ada jepitan saraf di daerah pergelangan. Oke. Oke. Dok, ini masyarakat ingin tahu, Dok ya. Kalau misalnya stroke, ini kesemutannya apakah berlangsung lebih lama atau lebih sering frekuensinya? Ya. Dan dibanding dengan yang biasa. Gitu. Dan apakah rasa kesemutan karena stroke itu sama dengan yang biasa kesemutan? Oke. Rasa kesemutan pada stroke itu yang pasti munculnya satu kata, mendadak. Mendadak, Ya, kalau- mendadak. Oke. Tiba-tiba, mendadak berbarengan.
Dan apakah bisa semakin memburuk? Bisa, dengan alasan ketika aliran suplai darah ke otaknya semakin lama semakin memburuk, misalnya karena penyempitan, ya kan, itu otomatis keluhan semutannya akan bertambah. Tapi sering, dok, ya? semakin intensitasnya meningkat. Ya. Dan yang kata kunci di sini adalah mendadak, kemudian satu sisi semua. Sisi semuanya. Jadi mulai dari tangan, wajah sampai kaki semua. Bukan hanya kayak pakai sarung tangan atau pakai kaos kaki aja ya, itu lain cerita. Jadi semua. Jadi lengan, paha itu bisa kesemutan rasanya. Iya, betul. Oke. Nah, penyakit-penyakit apa saja, Dok, yang gejalanya ini kesemutan selain tadi ya stroke dan gangguan pada saraf? Ya. Jadi banyak ya, jadi salah satunya yang paling sering saraf kejepit itu paling sering ya. Kemudian ada lagi, kita mau bicara saraf kejepit ada banyak tempat. Ada di daerah leher, ada di daerah pinggang, dan yang cukup sering pada orang-orang di kota besar yang bekerja dengan gadget kemudian komputer adalah jepitan di daerah sini ya, daerah pergelangan. Ciri khasnya dia kesemutannya ini dia punya 3 tempat yang dominan, 3,5 tempat, yaitu jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Ini yang sering kesemutan. Kelingkingnya biasanya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Nah, kalau keluar seperti ini karena memang ada jepitan di daerah sini. Ini terjadi karena kenapa? Terjadi karena orang itu sering menggunakan tangannya atau menekuk. Ya, kalau nggak ya komputer, mungkin ya kalau ibu-ibu yang suka ngulek, meres gitu ya. Atau jangan itu. Kalau untuk cewek-cewek di sini jangan menopang dagu terus kali ya, nungguin gitu. Ya, mungkin perlu dicari topangan ya. Iya. Dok, tadi kan kalau diabetes itu kan kesemutannya kan di sebelah badan ya, bisa di kanan atau di kiri. Nah, kalau untuk penyandang diabetes, ini kesemutannya apakah lebih sering di ujung kaki atau bisa di tempat bagian lain tubuh kita? Ya, jadi pada diabetes terjadi sebenarnya adalah kerusakannya di pembuluh darah dulu, namanya mikroangiopati. Jadi gangguannya di pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah kecil ini akan mensuplai saraf-saraf. Saraf-saraf mana yang disuplai adalah saraf-saraf daerah ujung-ujung jari. Ya, jadi mulainya biasanya kesemutan atau rasa nggak enak biasanya kalau pada pasien diabetes akan merasa seperti kayak berpasir ya, itu di ujung jari, di kaki, kemudian di tangan, baru lama-lama naik sehingga seperti areanya seperti pakai sarung tangan atau kaos kaki. Oke. Nah, kalau sudah sering kena kesemutan, misalnya akibat penekanan pada saraf, Dokter Rita, ini bagaimana nih cara menanggulanginya, mengatasi kesemutan? Jadi yang pertama kita tahu dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya itu adalah penekanan, misalnya tadi kan kesemutan ada 2 macam ya. Yang pertama adalah kesemutan yang sifatnya sementara. Kemudian yang kedua kesemutan yang sifatnya lebih kronis, jadi berulang. Nah, kesemutan yang sifatnya sementara itu biasanya karena penekanan pada saraf. Misalnya ketika kita tidur tertindih, tangannya kesemutan. Nah, kesemutan yang sementara itu begitu penindihnya hilang, bebannya hilang, dia akan hilang. Kesemutannya akan menghilang. Itu yang pertama berarti dihilangkan penyebab tekanannya. Kemudian kalau kesemutannya berulang itu kita cari dulu apakah ini suatu proses seperti tadi ya gangguan metabolik seperti diabetes itu ya. Kalau penyebabnya gangguan metabolik seperti diabetes berarti gula darahnya yang harus dikendalikan, gula darahnya yang harus dikendalikan. Nah, Dok, ini kan kalau kita lihat ada pentom tengkorak, Dok. Tadi Dr. Ziki bilang bahwa kalau ada penekanan pada saraf leher bisa bikin kesemutan ya di daerah lengan. Nah, bagaimana nih cara misalnya ada penekanan saraf di leher, apa yang dapat dilakukan supaya bisa mengurangi kesemutan? Apakah harus menggunakan polar neck atau gimana? Oh ya, kalau misalnya penekanannya itu ada di daerah leher, yang pertama biasanya seringnya karena misalnya proses bertambahnya usia, karena osteoartritis atau pengapuran pada daerah leher. Nah, pengapuran pada daerah leher biasanya ada semacam saraf, yang sarafnya itu akan mengalami gangguan. Kemudian selain saraf juga ada ketegangan pada otot di daerah pundak. Keduanya itu bisa diperbaiki. Misalnya untuk saraf yang mengalami kejepit itu bisa digunakan alat untuk mengurangi jepitannya. Misalnya kita menggunakan semacam bantalan pada leher penopang leher. Kita bisa lihat bantalan pada leher. Apakah silakan Dok, lanjut Dok, sampai kita tunggu alatnya Terus yang kedua, selain pada sarafnya kita juga bisa
memperbaiki atau membuat rileks otot-otot yang berada di daerah leher. Kalau ototnya itu lebih rileks, peredaran darah lebih lancar, saraf yang mendapat darah itu juga akan lebih bagus lagi. Nah, itu mungkin bisa dipraktekkan dok, bagaimana caranya untuk boleh. bagaimana caranya misalnya Ada lehernya pendek soalnya. Yang pertama ukurannya ini ya, ini ada ukuran kecil, sedang atau yang besar. Jadi yang pertama harus pas. Kemudian yang kedua fungsinya untuk memberikan penopang. Memberikan penopang di sini ada posisi untuk dagunya ya dok ya. Jadi seperti ini. Kemudian ada pengaitnya di belakang. Nah nanti kita tanyakan nyaman atau tidak. Enak nggak dok ini? Enak dok? Iya. Kalau enak kita bisa beraktivitas dengan menengok ke kanan ke kiri, menunduk nyaman berarti ukurannya sudah sesuai. Tapi jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu besar gerakan kita tidak nyaman. Kalau terlalu kecil fungsi penompangnya tidak ada. Ini rasanya ya nyaman dan saya masih bisa leluasa bergerak dan mungkin bagi yang ada gangguan saraf terjepit bisa membantu banget dok Iya, membantu. Iya. Oke dok, ini kan dengan menggunakan alat nih ya dok ya, dokter boleh agak sedikit. Nah kalau misalnya nih dok, orang dengan saraf terjepit, apakah ada stretching atau relaksasi yang bisa dilakukan di rumah gitu dok? Kalau ini kan dengan alat nih dok. Iya. Nah kalau ada nggak yang gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa kesemutannya? Iya. Karena kalau kita mulai dari sebelumnya pemanasan dulu bisa ya. Kemudian sebelumnya bisa diberikan penghangat dulu pada daerah otot-otot di daerah leher dulu. Penghangatnya penghangat kompres hangat boleh. Jadi anduk dikasih air hangat kemudian diletakkan diselimutin di pundak ya, di otot-otot sebelah sini. Itu bisa. Kemudian untuk stretchingnya sendiri kita mulai gerakannya dari gerakan leher itu ada 6 gerakan. Gerakan ke bawah. Ya semua diikuti. Ya, gerakan ke bawah, kemudian gerakan tengadah, kemudian gerakan menengok kiri, kemudian menengok kanan. Kemudian menekuk daerah leher ke kanan dan ke kiri. Ini baru gerakannya, belum stretching. Belum. Kalau stretching berarti kita harus menahannya dalam 6 detik karena dari studi-studi sebelumnya dengan menahan 6 detik itu akan mendapatkan efek stretching. 6 detik ya? Iya, 6 hitungan. 6 hitungan atau 6 detik. Kalau menghitung detik kita susah ya, jadi 6 hitungan. Sambil menunduk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengadahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini juga ditahan 6 hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sama ke kanannya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana rasanya nih penonton? Iya, enak ya. Lebih rileks ya. Semakin rileks lagi kalau tadi pakai penghangat ya. Tapi nggak boleh dihentak dok ya? Iya, nggak boleh dihentak. Iya. Nah, yang jadi masalah dihentak. Nah itu. Sampai bunyi krek-krek itu yang bahaya ya. Dok, tadi kan dokter bilang penyebabnya bisa karena saraf terjepit. Selain di leher juga ada saraf yang terjepit di daerah punggung atau lumbar. Iya. Nah ini gimana dok? Kesemutannya akan seperti apa? Prinsipnya sama, cuma hanya beda lokasi. Kalau yang di leher ini akan menyebabkan rasa kesemutan di daerah lengan. Kalau yang daerah pinggang akan menyebabkan rasa kesemutan ke daerah kaki. Nah, rasanya sama sebenarnya, hanya beda lokasi aja. Dan, nah ini juga nih, kalau laki-laki ya, itu paling suka nyimpan dompet di saku belakang. Nah, ini masalah. Nah, katanya juga bisa bikin kesemutan. Betul. Jadi ada banyak faktor. Apalagi kalau dompetnya tebel ya. Semakin tebel dompet semakin sering kesemutan. Biasanya ada bon-bon, kartu ATM ya. Jadi semakin lama ditaruh dompet di belakang memang akan menyebabkan gangguan ya. Jadi kalau itu namanya ada nama ngetopnya adalah wallet neuropati. Itu sebabnya karena penekanan pada saraf daerah belakang sini sehingga ada gangguan sampai ke kaki ya. Bahkan bisa juga orang naruhnya di kanan tapi kirinya yang kena bisa juga. Jadi sebaiknya jangan taruh dompet di belakang ya. Jadi solusinya titip dompet ke istri. Iya betul sekali ya. Nah balik lagi nih Dokter Rita, khususnya untuk orang-orang yang memang mengalami kesemutan nih dok. Banyak yang mengatakan kan, oh kalau misalnya kita kesemutan di sini digerak-gerakin nanti lama-lama hilang. Tapi kalau misalnya nggak hilang, banyak yang dipijat-pijat. Nah itu sebenarnya bisa membantu atau sebenarnya nggak ada gunanya nih dok?
Kalau kesemutannya dengan dipijit hilang, itu bisa-bisa saja. Asalkan kesemutannya biasanya sifatnya sementara. Tapi kalau kesemutannya tadi karena ada gangguan metabolisme seperti diabetes tadi ya, biasanya walaupun dipijit, walaupun diapakan, kesemutannya tidak berkurang. Nah itu yang kita harus waspada, kita harus berkonsultasi ke dokter untuk lebih lanjut. Nah, Dok, ini kan biasanya nih ya, wanita tuh suka banget pakai korset. Dan ternyata korset juga bisa membantu untuk mengatasi kesemutan. Jadi bukan cuma bikin kelihatan langsing aja ya. Kalau ini kayaknya ini korset untuk saya pakai kebaya ya. Bukan ini ya. Mungkin lebih ini juga bisa kita pakai, tapi kita yang nggak ada kelainan pada masalah kesemutan di kaki ya. Nah, jadi ini hanya untuk misalnya kita membantu lebih stabil daerah perut, misalnya sesudah melahirkan atau apa ya. Kayak gurita ya. Iya, sedangkan untuk kesemutan karena tadi yang Dokter Siki sampaikan karena saraf kejepit, itu lebih disarankan korsetnya seperti ini ya. Korsetnya seperti ini. Ini kan yang untuk daerah tulang belakangnya. Kemudian di kanan kirinya ini ada semacam besi, ada penopangnya. Karena fungsinya untuk menarik otot-otot daerah. Jadi ini aman, Dok ya? Aman. Asalkan ukurannya pas. Jadi jangan sampai ketika kita memakai, ketika duduk sampai ke dada. Nah, itu akan menimbulkan tekanan di dadanya. Soalnya kalau ada kata terlalu kencang malah bisa bikin kesemutan. Iya, jadi harus ukurannya sesuai pada saat duduk dipakai nyaman gitu. Ini dipakai selama kita berdiri berjalan. Jadi pada saat posisi melawan gravitasi. Jadi saat berdiri atau berjalan. Jadi kalau tidur dilepas. Iya. Nah, Dokter Ziki, ini untuk kegiatan sehari-hari apakah memang dianjurkan, Dok? Ini dianjurkan, jadi saya menganjurkan pada pasien-pasien saya yang mengalami gangguan saraf kejepit ya, atau gangguan daerah tulang belakang. Daerah tulang belakang, kalau untuk ini daerah pinggang ya. Ini terutama pada orang-orang yang sering duduk lama di kantor, tidak bisa menahan postur tubuh sehingga nanti duduknya akan merosot. Nah, ini kita pakai ini. Kemudian saya sangat menganjurkan alat ini, lumbar korset ini dipakai untuk orang-orang yang sedang berpergian jauh, baik naik mobil, naik kereta, naik pesawat, nah itu harus kita pakai, atau orang yang berdiri lama, misalnya ya dokter-dokter yang melakukan operasi nunduk lama atau seperti itu. Itu juga bisa dipakai. Nah, kalau misalnya nih, Dok, pasiennya memang memiliki saraf yang kejepit tapi tidak memiliki korset, ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah, Dok? Oh, ada. Gerakan-gerakannya kayaknya kemarin pernah ya kita bahas ya. Gerakan-gerakannya itu untuk yang sifatnya menarik stretching otot-otot punggung itu seseorang bisa berbaring, kemudian tekuk kaki kanannya bergantian nanti ya, tekuk kaki kanannya sampai ke perut, dihitung 6 detik juga, ditahan 6 hitungan juga. Kemudian bergantian dengan kaki yang kiri sampai lututnya itu hampir semaksimal 6 detik juga. Mungkin menyentuh perut, iya. Iya. Jadi kesemutan ini artinya memang hal yang bisa terjadi karena posisi yang salah atau bisa juga karena penyakit yang lebih serius ya. Tapi apabila sering mengalami kesemutan, jangan panik karena ada cara untuk mengatasinya, yaitu bisa dengan menggunakan korset atau collar neck, ya, seperti itu.